Memangnya saudara yakin tetap mengiring Tuhan Yesus? Yuk kita obrolin. Shalom para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Nah, kita berubah posisi duduk lagi ya biar lebih fresh gitu ya kelihatannya konten kita hari ke hari. Terima kasih buat semua jemaat, semua penonton yang sudah selalu mensupport channel ini, selalu menonton acara ngobrol kita. Saya yakin dan percaya, dan kita semua di sini yakin dan percaya bahwa setiap kali kalau kita mengadakan ngobrol itu pasti pemikiran kita ditambahkan ya, hikmat kita ditambahkan, pengetahuan firman Tuhan pun bertambah, dan akhirnya iman juga bertumbuh. Nah, kalau kemarin ini kita sudah membahas tentang apakah kita bosan merayakan Paskah terus, ya jelas tidak ya, karena Paskah itu selalu membuat kita lebih lagi menghargai karya Tuhan Yesus dan bahkan memperdalam iman kita. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas pada saat ini, itu adalah apakah kita manusia ini sudah pasti akan, kalau misalnya kita ditanya gitu ya, kamu mau mengiring Yesus? Oh ya, saya mau gitu ya, pasti mau gitu. Nah pertanyaannya sampai kapan? Oh sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali gitu. Yakin gitu. Dia sangat yakin gitu. Nah, pertanyaannya nih, kan kalau kita mengiring Tuhan Yesus tuh pasti akan ada jatuh bangunnya. Nah, kira-kira kita tuh ingin sekali saudara semua yang di rumah yang menonton ngobrol kita ini mendapatkan peneguhan kembali di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Apa yang bisa membuat kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus? Itu pertanyaan terbesar yang kita bahas dengan para pakar di sini. Kayaknya sebelumnya, walaupun kalau orang ditanya begitu, tapi pada kenyataannya ya, kenyataannya akhir-akhir ini gitu. Di antaranya juga ada teman mama gitu. Katanya dia memang beriman kepada Tuhan Yesus, tapi dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, itu. Artinya dia merasa bahwa ya, khususnya waktu setelah pandemi kemarin, dia merasa bahwa betul nggak sih Tuhan Yesus itu akan seperti yang ditulis di Alkitab, dia akan datang kedua kali lalu menjemput kita kayak gitu. Sebab dalam kehidupannya sebelum boro-boro sampai situ ya, sampai situ dia merasa bahwa kenapa kehidupan saya tuh sepertinya ditinggalin. Tuhan Yesus sepertinya nggak ada kasih Tuhan Yesus dalam kehidupannya gitu, karena memang dia mengalami goncangan rumah tangganya gitu ya. Rumah tangganya mengalami goncangan, istrinya pergi meninggalkan dia gitu ya. Terus anak satu-satunya udah besar, lalu punya pekerjaan sendiri, jadi dianya tuh sendiri gitu. Terus kenapa sih dia kan nggak salah apa-apa, dia ya rajin ke gereja pada waktu itu gitu, sampai akhirnya dia terbawa oleh ajaran-ajaran yang lain. Khususnya dia pernah pergi ke Bali, dia belajar pengajaran-pengajaran lain di sana gitu, sampai akhirnya dia bilang enggak lah, enggak harus kita berpegang pada Tuhan Yesus gitu. Nah, itu kan maksudnya yang tadi aku bilang kan, kayak kita kalau ditanya tuh pasti saya mengiring Yesus sampai akhir hayat saya gitu. Ya, tapi di dalam tengah jalan bisa begitu. Nah, makanya mau tanya, apa sih yang bisa membuat kita tetap setia mengiring Yesus? Mungkin tadi kan udah ada nih pengalaman nih, ada pengalaman teman. Mungkin ada temennya Om Daniel, temennya Om Stephen yang kayak gitu juga. Mungkin gitu. sebelum kita membuat apa yang membuat kita bisa setia, tentunya kita harus mencari penyebabnya dulu kenapa seorang itu bisa tidak setia. Ya kan, kita harus mencari penyebabnya supaya kita bisa mengobati, atau kalau itu terjadi dalam diri kita itu bisa menjadi indikator, oh ada seperti ini kan gitu, sehingga menjadi lebih waspada. Banyak yang kalau memang di zaman sekarang yang saya lihat banyak selain banyak informasi ya kan, kalau misalnya tadi dengar dari Ibu Gembala yang mengenai dia belajar ambil informasi sehingga pikirannya bisa dirubahkan oleh seperti itu. Banyak hal kita merasa bahwa kita sudah cukup mengenal Tuhan,
ya. Mungkin ya memang. Karena kita banyak yang apalagi yang dari lahir katanya sekolah minggu, tetapi tidak merasakan kehadirannya. Jadi apapun yang ada dalam bacaan ataupun dari gereja itu dia dengar tapi tidak bisa dia resapi. Tapi ketika bertemu dengan orang secara langsung bercerita hal yang baru, ya kan? Jadi mikir. Jadi mikir. Nah, kira-kira itu penyebabnya. Dan penyebabnya yang tadi mungkin bisa goncangan, ya sekularisme juga bisa menjadi seperti itu, relativisme, ataupun juga ya goncangan tuh yang seperti yang terjadi sama Ayub kan? Ya, Nah, itu yang Iya, itu betul, namanya teodisi betul. gitu kan? Bagaimana mempertanyakan Tuhan seperti itu tadi kan? Nah, itulah menjadi penyebab-penyebabnya kira-kira seperti itu. Emang sih dia setahu saya ya. Jadi dia ngakuin sih sejak istrinya ninggalin dia gitu. Padahal mereka tuh ya ekonominya nggak kekurangan juga walaupun nggak kaya gitu. Dia nggak pernah ke gereja lagi. Ya itu. Males gitu kayaknya. Artinya ada kecewa sama Iya, Tuhan. Buat ya apa kan? diberkati di gereja kok kayaknya Tuhan nggak ngejagain. Akar permasalahannya Iya. tuh itu. Iya. Saya pikir hal itu kayak wajar-wajar begitu ya secara manusia. Memang yang menjadi persoalannya begini, kebanyakan fakta nih yang kita suka temukan di lapangan, orang yang gampang kecewa dengan Tuhan karena tidak terlalu memahami Tuhan yang dia ikutin itu seperti apa. Oke. Ya kan? Kurang pengenalan berarti. Iya, artinya gini kan, kalau misalkan dia rajin ke gereja, dia memahami firman Tuhan dengan benar begitu. Itu alasan pertama ya, dia kurang memahami firman Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu wajib pikul salib kan begitu kan. Itu kan bagian dari tentang. Nah, kalau itu nancep di dalam pikiran, maka ketika salib itu diizinkan Tuhan dia pikul seperti Ayub, tidak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Itu dia ya, itu. Saya pikir itu dia yang jadi bagian. Mungkin dia pikir seperti yang pikiran kita pada umumnya ya. Kan udah diberkati di dalam Tuhan, ya udahlah, tenang aja, ada Tuhan. Nggak ada masalah gitu. Iya, Ya jadi itu. dia nggak tahu tuh yang soal salib, memikul salib itu. Kebanyakan orang Bisa kurang seperti memahami itu. gitu. Atau perspektif memandang Tuhan itu seperti apa yang dia inginkan. Oh, Dan itu juga itu- bisa. dan betul. itu yang paling sering terjadi sehingga kekecewaan datang ketika ekspektasinya tidak terpenuhi. Nah, waktu diberkati ya kan saya sudah ke gereja, kan saya juga sudah aktif di gereja ya. Terus kok kenapa seperti ini gitu kan. Nah, itu akhirnya karena harapannya tidak terwujud, akhirnya dia kembali kecewa sama Tuhan. Nah, pikul salib atau apapun yang terjadi kepada kita, sebetulnya dasar dari iman itu adalah kita percaya bahwa Tuhan itu kan Tuhan yang mengatur si isi dunia ini. Ya kan, termasuk diri kita. Nah, oleh karena itu kenapa kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan apapun itu? Ya kan, sering kita juga merasa bahwa ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan itu kalau kita berpikir apa yang Tuhan mau dari pencobaan ini, tentunya kita punya perspektif yang lain, sehingga mempunyai pemikiran yang lain, mencari solusinya untuk mengatasi persoalan ini. Setelah kita berdoa, datang sama Tuhan, tunjukkan, minta hikmat, artinya justru itu membawa kedekatan kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Dan itu yang membuat iman seseorang semakin lama semakin kuat. Ya, semakin kuat. Seperti kalau kita bercerita mengenai Ayub kan, setelah dia mengakui, karena pada dasarnya orang itu tidak selalu bersyukur. Ketika setiap hari dia bersyukur, merasakan karunia kasih Tuhan, hal-hal yang mengecewakan itu pasti tertutupi. Biasanya seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, kita perlu bersyukur. Dan kalau menurut Mama gitu ya, kita tuh harus selalu tahu bahwa apa yang Tuhan katakan atau firman Tuhan itu ya dan amin. Betul, Ya. betul. Janjinya tuh ya dan amin. Kalau dia sampaikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu Pencobaan biasa. biasa. itu pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu gitu ya. Walaupun ayat itu agak sulit diterima oleh akal sehat manusia, pada umumnya. Apanya yang biasa gitu ya. Kamu nggak ngalamin pergumulan saya gitu. Saya kadang-kadang suka merasa bersalah juga ketika saya bicara ke orang, biasa aja kok itu. Terus orang itu bilang, kamu nggak ngalamin.
Ya juga sih. Iya, Tapi gitu. kan pada bagian kita ini saya rasa kita sudah cukup banyak mengalami juga Iya. persoalan-persoalan hidup, tantangan dan menjadi penguatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau sesuai dengan katanya Pak Daniel tadi kan pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa gitu Iya. ya. Artinya ketika dicobai kan Pak Daniel tadi bilang harusnya kita makin dekat sama Tuhan. Iya, bukannya makin menjauh. berdoa pada Tuhan Iya. supaya kita lebih ngerti bahwa Tuhan itu Maksudnya menyertai apa? kita. Iya. Heeh. Kenapa dibilang biasa? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan kekuatan kita manusia menjadi tidak biasa. Iya. Tapi pencobaan itu akan menjadi biasa kalau kita menggunakan kekuatan Tuhan. Iya. Pada titik itu yang sering kali orang mengambil bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan Ingin itu apa? menyelesaikan sendiri, sehingga capek. Capek lah, nggak Iya, mampu lah. Kita nggak mungkin juga mampu lah. gitu kan. Dan sebetulnya kita semua nih orang yang beriman ini kenapa sih kita tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, datang ke gereja, kita bersekutu dengan Tuhan. Ini kan sambil menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Janji itu tuh akan digenapi. Nah, kita yang masih hidup sekarang, kita melakukan segala sesuatu itu sambil menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Janjinya tertulis di mana? Itu. Yang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada Betul. nggak sih? Waduh, kita mesti cari dulu. Iya, ini Kedatangan Tapi gini, janjinya tentang dia akan kembali itu kan? iya betul. Iya, Iya. Nah, jadi kalau Mama sih catatnya yang ini, yang dia akan datang kembali di awan-awan dan kita semua yang mati dibangkitkan, lalu kita semua yang masih hidup diangkat ke awan-awan. Iya. Nah, itu tuh ditulis di 1 Tesalonika 4 Kata ya. ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 17, Oke, ya. aku udah nemu. Iya. Mika ayat 16 terus Mama ayat 17. Iya, boleh. Oke ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Menarik ya. ini tuh adalah satu ayat di mana janji Tuhan ya. janji Tuhan. Janji Nah, Tuhan. Tuhan ini janjinya selalu digenapi. Kita kan tahu ya, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem sudah menubuatkan bahwa nanti akan lahir melalui seorang wanita muda atau perawan ya. Nah, itu adalah juru selamat dunia gitu. Nabi Mika juga akan menubuatkan bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Nabi Mika ya. Ya, bukan saya mau Mika biasa. Namanya aja sama. Iya. Nah, jadi Tapi janji itu digenapi maksudnya. digenapi. Bukan Iya, persoalan betul. hanya nubuatan dari Yesaya. Mika ya, Iya. Nabi Mika sama Yesaya, tapi betul-betul digenapi di dalam perjanjian Perjanjian baru. baru. Dan itu kalau dipikir-pikir kan 700 tahun kemudian. Berarti si Lama banget ya Nabi lagunya ya. Yesayanya aja udah nggak ada. Kalau manusia mah sehari aja udah lupa ya janjinya gitu ya. Oh, iya, Ini benar. 700 tahun ya 700 tahun loh. udah berapa generasi ya kan sebenarnya. betul. Tapi kan tercatat dengan rapi. Tuhan izinkan gitu. Nah, lalu betul-betul lahir. Nah, sejak Tuhan Yesus bilang ayat yang tadi dia akan datang di awan-awan itu menjemput kita gitu. Itu kan waktu tahun 1 Masehi gitu Ya, ya. betul. Maksudnya abad ke-1 Masehi. Jadi sekarang udah abad ke-20 gitu ya. Ya, berarti udah 2000 tahun gitu. Nah, orang yang atau Yesus sudah menubuatkan pada waktu itu. Tapi sampai sekarang kita masih menanti-nanti kedatangannya. Apakah akan terjadi? Pasti Nah, terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena apa? Yang 700 tahun sebelumnya sudah digenapi, lahir juru selamat. Kematiannya Takutnya ini kelamaan Bu, itu durasinya udah 2000 loh. iya. Takutnya lupa Tuhan Justru apa namanya nggak mungkin lupa. Karena kelahirannya sudah digenapi. Iya. Kematiannya di kayu salib sudah digenapi. Kebangkitannya sudah digenapi. Terus kenaikannya ke surga banyak saksinya gitu ya. Nah, Berarti kedatangannya pasti digenapi. jadi kedatangannya pasti digenapi. Benar, karena Tuhan Yesus juga pernah ngomong nih yang di Yohanes 14 ayat, Coba kita ayat lihat. 18. Sebentar, Yohanes. Yohanes 14 ayat 18.
Kan kalau tadi kan mungkin di Tesalonika itu kan suratnya Paulus. Ya. Nah, kalau ini kan Tuhan Yesus sendiri Iya, yang iya. ngomong nih. Pastikan Iya. adalah janjinya nih, bener. Ya, pasti. Yohanes 14 ayat 18. Iya. Yohanes 14 ayat 18. Hmm. Ya ini TB baru ya. Kalau Ya, ada ya. perbedaan nanti bisa di cross check lewat TB sebelumnya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Aku datang kembali Datang kepadamu kembali. kalau Ya, kalau di sini. ya, kalau Berarti, di- tetap sama artinya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu kan berarti meskipun dia naik ke surga kan Dia akan datang lagi. Nah, dia akan datang lagi. Kan janjinya. Perkuat dengan ayat firman Tuhan, saya lupa di mana ditulisnya, tapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Iya. Ya, Ada iya, ayat iya, situ. betul. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kata ya dan amin itu bukan mungkin, Slogan, bukan slogan juga. Iya. bukan juga mudah-mudahan. Iya. Tapi ya dan amin itu adalah sebuah kepastian, sepasti-pastinya dia Tuhan, dia akan datang. Iya, sekarang kan udah jelas ya. Apa yang dinubuatkan digenapi soal misalnya kebangkitannya. Itu bukan cuma di Alkitab ditulis bahwa dia bangkit, tetapi secara arkeolog juga sudah dibuktikan gitu. Saya pernah menyampaikannya, kalau saudara yang pernah lihat live stream saya, itu ada satu hal yang ingin saya bagikan gitu ya. Ada buku yang disebut buku Yesus dan Osuarium. Waktu itu saya ngomong Oh, iya. Osuariumnya susah sekali. Itu Sekarang ditulis belajar. oleh 4 orang, Sudah Richard pinter Nexel, terus Jeffrey, lalu juga Frank F dan juga Thomas ya, Thomas A. Wayman. Nah, buku ini tuh tentang atau berisi diskusi seputar penemuan kubur-kubur Yahudi dan tata cara pemakaman di masa Tuhan Yesus lahir sampai dengan matinya, itu di abad ke-1 sampai dengan abad ke-3. Nah, sampai di situ tuh kenapa mereka mencatat semua itu, karena yang ditemukan oleh arkeolog itu adalah yang abad-abad itu. Nah ya, lalu juga itu mereka orang Yahudi pada waktu itu, bangsa Yahudi masih terus mengerjakan apa yang dikerjakan kepada jasad-jasad orang meninggal ketika Yesus mati sampai dengan abad ke-3 gitu. Nah, terus orang Yahudi itu percaya bahwa tubuh harus dihormati dalam hidup dan mati, Iya. dan bahwa penguburan yang layak adalah kewajiban anggota keluarga. Betul. Itu sebabnya adat atau kebiasaan kala itu mayat itu kan dirempah-rempahi, kita tahu ya di Alkitab ditulis. Iya. Tapi secara buku ini dan juga secara buku sejarah kuno ya, itu ditulis juga gitu. Dan kemudian mayat yang sudah dirempah-rempahi dan dikafani sedianya dibiarkan membusuk hingga tinggal tulang belulang. Iya. Kemudian tulang belulang itu dipindahkan ke dalam osuarium Peti atau kecil. peti kecil. Peti kecil. Disebut tulang, isinya tuh cuma Kayak peti tulang kemas belulang. gitu, Oh, kayak peti oke, kemas. oke. Hanya kecil aja. Kotak gini loh. Ya. Atasnya lonjong gini. Dan budaya saat itu osuarium tiap anggota keluarga ditempatkan dalam satu gua. Jadi gua itu adalah kalau misalnya nih Yusuf Maria gitu ya, lalu punya anak adik-adiknya Yusuf, semuanya. adiknya Yesus gitu ya. Itu tuh semuanya satu gua. Nanti di situ ada semacam Ada sebuah tulisannya. Penanda. pelat Ya, penanda. pelat Diukir, kuningan, diukir. itu ditulisin di situ. Ini siapa namanya? Diukir. Iya, diukir ini siapa namanya gitu. Ya, di petinya itu. Di peti kecil itu ya. Identitasnya jelas gitu. Iya, dan itu ditemukan sih, maksudnya ditemukan keluarga. Tapi tidak ditemukan tulang-tulangnya Yesus. Yesus. Ya. Yesus Kristus ya. Tulang-tulangnya Yesus Kristus atau osuariumnya Yesus Kristus tidak ditemukan. Arkeolog mencari sekitar itu, sekitar kubur Yesus, kan kita jelas di Alkitab ditulis di mana. Tapi tidak ditemukan. Sedangkan kita sendiri tahu kalau dari Alkitab bahwa Yesus bangkit itu dengan tubuhnya. Ya. Bisa oke, oke. dipegang, buktinya bisa dicucukkan kalau ada bekas Iya, pakunya Thomas, dicucukkan pas gitu. Thomas, iya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang nggak percaya Alkitab, kalau baca buku itu pasti tahu dong, ada foto-fotonya, ada bukti-buktinya gitu sebenarnya. Sedikit aja Mik, sedikit menyinggung yang ini, mumpung kita lagi rekaman kan. Penemuan ini sebetulnya pernah Bang dipakai oleh para polemikus yang lain Iya. untuk menyesatkan. Itu kan kalau bahasa Yunaninya kan penulisan Yusuf itu kan mirip Yesus kan. Iya. Nah,
Jadi diputar. Iya. Itu milik Yesus. Di buku itu juga padahal ditulis. miliknya Yusuf. Iya. Kan dalam bahasa Yunani Yusuf kan hampir mirip Iya, gramatika iya, bahasanya iya, dengan betul. Yesus kan. Yesus, iya, Nah, betul. Yesus. Yesus. Ambil Yesus atau Yesus gitu ya. Nah, itu dipakai oleh para polemikus yang lain untuk membuktikan bahwa emang nggak bangkit Tuhan Yesus. Itu ada di osorium itu. Padahal sebenarnya itu milik Yusuf. Tapi Gitu. sebenarnya Ada itu dibantah. penyesatan. Itu Ah. ada satu diskusi namanya di meja bundar gitu. Itu dibantah karena yang mengenal sekali bahasa Aram. Nah, karena ditulis dalam bahasa Aram. Aramaik ya. Nah, itu beda penulisan. Ya, memang beda. Ya, kalau diputar namanya kan bisa saja diplesetkan kan, Iya. apalagi cuman beda tipis. Kita mau pesan begini, Mi. Kalau Yesus bangkit, berarti janji dia itu ya dan amin. Iya. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Iya. Kita menyembah Tuhan yang pernah mati tapi sudah bangkit. Sudah bangkit Oke. kan? Pernah mati dong, Ya. tapi sudah bangkit. Itu kan janji Tuhan yang Itulah gimana, Bang? yang menjadi dasar iman sebetulnya. Iya, iya, Ya, itu. menjadi dasar iman ketika Kenapa saya masih beriman sampai hari ini ya gitu loh. kan yang perlu jadi kembali kepada apa tadi yang di pertanyaan Mika, setia atau enggak sampai kapan gitu kan. kita kembali Tentunya ke- ini adalah salah satu faktor kenapa kita kok percaya. Artinya yang pertama ada janji Tuhan. Iya. Ya kan? Janji Tuhan, kok bisa percaya sama janji Tuhan? Karena yang tadi sudah diceritakan Ada banyak bukti-bukti. bukti-bukti. Banyak bukti-buktinya Ya, kenapa ya. kita percaya? Karena buktinya firman Jelas. Tuhan itu bisa dibuktikan, bisa diuji. Iya. Ya kan, kalaupun belum, sekarang ada beberapa yang belum diketahui nubatan atau nubatannya belum terjadi, itulah yang kita imani Iya. bahwa Ya, itu akan terjadi. Justru Ya. tantangan berimannya di situ. Kita Tantangan menanti berimannya. janji Tuhan itu yang belum tergenapi. Iya, benar. Betul. Makanya kenapa saya mau tetap setia? Karena menanti itu jawaban Tuhan yang belum tergenapi itu tadi. Betul. Lanjut. Nah, kalau dari pembicaraan kita dari tadi diskusi ini, berarti untuk kita bisa bertahan atau tetap setia dalam mengiring Yesus, pertama kan tadi kita membahas soal pengenalan akan Tuhan, akan firman Iya, Tuhan. iya, Habis harus itu dikenal. kedua kita ngomongin soal janji Tuhan. Janji Tuhan. Memang sih kalau saya juga kalau misalnya diiming-imingin kan saya kan masih muda nih. Ya kan biasanya jadi masih ingat banget kalau dulu tuh kalau sekolah kamu tuh kalau sekolah yang rajin kamu akan mendapatkan sesuatu gitu, Kalau mendapatkan hadiah ini gitu. Kalau kamu Kalau juara aku gitu. kalau aku tahu janji itu ada ya saya semangat untuk saya pergi sekolah gitu kan. Artinya kan ada janji Tuhan nih, Tuhan akan datang. Ya kita semangat dong mengiring Tuhan Yesus. Tapi gitu. tadi tuh yang menarik. Kenapa kok saya susah banget mengiring Tuhan Yesus secara setia itu? Tadi kan kita ada bukti-bukti ini, tiba-tiba ada penyesat gitu kan. Itu kan tadi penyesat, memutarbalikan fakta bahwa itu adalah punya Yusuf. Kenapa dipersulit gitu? Apa? Ya, itu apa yang gini. bisa menolong kita? Pertama Siapa yang gini bisa ya. menolong kita? Pertama gini, kita bahas dulu tentang kenapa sulit. Kita harus kenali tantangan hidup kita ikut Tuhan. Ya kan? Yang pertama, kita itu berjuang dengan pikiran kita manusia. Tadi Pak Pendeta Daniel sudah bilang ada ekspektasi yang kita harapkan ternyata tidak sesuai. Karena Tuhan itu sesuai dengan keinginan dan pikiran kita. Kedua, iblis itu tidak mau tinggal diam. Itu. Setan itu tidak tinggal diam. Dia akan berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mengguncang iman kita. Lewat apa? Kan Ayub kan Pencobaan. Ayub kan dia minta izin. Bayangin ya, seistimewa itu loh Ayub. Sampai Saleh. iblis harus datang ke Tuhan. Gue mau coba ya. Anakmu itu seistimewa itukah Ayub sampai dia datang diizinkan Tuhan? Boleh, silakan. Kalau kamu mampu boleh silakan. Digoyang Ayubnya. Jadi itu dia, tantangan tuh datang karena memang setan juga tidak suka dengan kesetiaan kita. Minimal kita jangan setia lah, Bang. Hancur urusan belakang. Bukan, memang. Ya, kan Coba maunya gimana? iblis gitu kan, minimal Mungkin Om kita Daniel, jangan- mungkin Om Daniel punya ayatnya Iya, iya, mungkin. iya. Oh, ada Om Daniel ayat. punya ayatnya. Jadi gini, memang untuk menjadi kita mengerti memerlukan transformasi dari diri kita. Makanya Paulus bilang perbaharui budimu kan? Iya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubahlah dengan pembaharuan budimu di Roma kalau nggak salah 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa ya. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Nah, itulah yang pertama juga harus kita lakukan, bahwa tanpa ada transformasi dari diri kita, kita tidak akan pernah bisa setia. Karena janji-janjinya kita nggak pernah tahu. Ya kan? Karena kita nggak mengenal Allah lagi. Tuhan yang kita sembah itu siapa gitu kan? Karena untuk mengenal Allah, Allah itu kan roh. Ya kan? Mengenal Dia harus
kita Lewat juga roh. Iya, secara Roh betul. Kudus yang menaungi kita. Nah, makanya mengenal Allah itu kita juga harus meninggalkan kedagingan. Makanya saya baca ada juga di 1 Yohanes 2 ayat 15. Om Daniel yang baca. Saya ya. Iya. Sampai 17. Oh, berarti Mika 16. Ya, nanti Mama ya. 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, itulah janji Tuhan bahwa kita akan hidup selama-lama. Kekekalan itu kan suatu hal yang kita nanti-nantikan. Iya. Sehingga kita tidak pernah takut dengan kematian karena itu jalan menuju kekekalan Betul. hidup, ya kan? Oh, iya. Sehingga yang apa katakan Paulus itu kan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itulah salah satu bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita untuk tetap setia. Terus menerus kita mengingat akan hal-hal tersebut. Yang pertama, jangan kecewa sama Tuhan. Saya ada cerita sedikit, pernah saya dulu di dalam khotbah ini namanya Charles Templeton. Dia adalah pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dialah yang mengajak orang-orang bersama Billy Graham, karena dia dulu lebih hebat dari Billy Graham di Amerika sana, membuat jutaan orang bertobat. Suatu saat dia kecewa sama Tuhan karena melihat dunia ini yang begitu menurut dia tidak seperti yang apa dia bayangkan. Wow. Ya kan? Jadi dia menulis buku namanya Farewell to God. Waduh, Nah, meninggalkan itu, Tuhan. meninggal, selamat tinggal Tuhan katanya kan. Nah itu memang pada sampai akhir ayatnya tidak diceritakan bagaimana dia, tapi ketika itu ada seorang wartawan datang untuk mewawancari bagaimana seorang yang begitu dekat dengan Tuhan mengajak orang, jutaan orang itu bisa mengatakan hal tersebut. Nah, waktu ditanyakan kenapa, dia hanya bilang Tuhan Yesus adalah yang terbesar. Dan dia menangis. Hanya itu aja yang ditulis oleh wartawan. Tapi saya berpikir memang tidak akan pernah ada orang yang bisa mengingkari bahwa Kristus itu adalah luar biasa. Amin. Tetapi banyak juga dalam kekecewaan kita membuat kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus tidak adil, ya kan? Transformasi itu sangat penting. Sehingga kita menyerahkan diri kita untuk bisa selalu diawasi, terus dibimbing, ya kan, dituntun oleh Roh Kudus, ya. Ya, itu sebabnya kita ini harus secara pribadi, kalau kita menghadapi masalah, mendekat ke Tuhan, jangan justru jauh. lebih jauh. Jangan justru menjauh. Kalau kita menghadapi masalah, kita terus datang kepada Tuhan, berdoa dan berdoa. Karena di dalam doa itulah roh kita berbicara dengan roh Tuhan. Sehingga kita mengenal suara Tuhan. Kita mengenal suara Tuhan, Dia akan menuntun. Ya, ini mah kesaksian kecil ya, ada, tapi menurut saya besar. Ya, gitu ya. Nggak apa-apa. Ada kesaksian-kesaksian ini justru yang membuat menarik. Yaitu waktu itu yang saya pernah saksikan juga di khotbah gitu, bahwa suatu kali mesti bayar ininya Mika, uang pangkal. Ya, uang pangkal. Nah, itu tanggal 12 itu hari terakhir. Tanggal 11 Mika bilang, "Mah, besok hari terakhir. Mama mesti bayar uang pangkal." Oh gitu Mika? Iya. Nah, saya bilang, "Oke." Tapi sebetulnya tabungan saya baru 1 juta. Padahal uang pangkalnya 5 juta. Saya nggak gitu. tahu loh ya, saya nggak tahu apa-apa ya saudara ya. Terus saya Jangan bawa-bawa berdoa, saya gitu. saya berdoa semalam-malaman, Tuhan jangan permalukan hambamu, janjimu itu ya dan amin. Saya berdoa. Udah gitu, oke Tuhan, saya mau tidur, biar Tuhan menjagai, dan besok hari saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pagi-pagi, jam 7 pagi, saya setelah doa pagi, saya buka WA, ada yang transfer 4 juta. Wah, Coba. persis ya. Iya, Itu saya sampai kaget gitu ya. Saya doa sendiri, waktu dijawab Tuhan, nggak salah nih Tuhan gitu ya. Yang transfernya bukan jemaat di sini, tapi dulu pernah bergabung di GKT, udah pindah luar kota gitu. Dan waktu Mika tanya jam 10 mah gimana kita jadi bayar? Jadi tidak ada yang dipermalukan. Itu tuh karena apa? Justru pada waktu ada masalah, saya nggak marah-marah, Tuhan, kok saya dibiarkan begini sih? Besok saya mesti bayar, nggak ada uangnya. Terus saya kan jadi malu gitu. Nggak. Saya percaya Tuhan kalau sudah buka jalan, nggak ada yang bisa nutup jalan. Walaupun keadaan seperti tidak mungkin,
nggak ada dasar untuk beriman gitu. Tapi saya percaya Tuhan tahu kebutuhan saya. Jadi pada waktu itu saya berdoa seorang diri, emang semalam-malaman sih sampai jam Artinya tidak ada 3. dasar untuk beriman tuh artinya apa? Nggak Ya, ada nah, ini kalau- pernyataan Iya, Paulus iya, kan? iya, Nggak iya. apa-apa, itu kan ada dalam Alkitab. Iya, Iya, pernyataan betul. Paulus. Artinya kaki kita sepertinya melayang-layang. Iya, betul. Jadi kita hanya megang tangan Tuhan. Iya, betul. Itulah dasar iman. Iya betul. Jadi kita nggak berpijak, nggak mengangkat diri kita Mengangkat sendiri, diri kita. tapi tangan kita yang memegang Tuhan. Iya, jadi kalau Walaupun tidak dilihat ada dasar untuk beriman. iya, kalau dilihat secara rekening, secara tabungan nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa di Kalau dilihat jumlah nominal 4 juta itu terlalu kecil kalau ibu punya 100 juta waktu itu. betul. Masalahnya cuma punya 1 juta, sementara yang dibutuhkan 5 juta. Jadi 4 juta itu kecil atau besar? Besar. Sangat besar. Sangat besar. 4 kali lipat dari yang kita punya kan. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan karena waktu pendaftaran dan sebagainya itu kayaknya dibukain semua lancar gitu ya. Tapi Tuhan luar biasa. Saya pikir gini, Mik, saya tambahin ya, menjadi dorongan buat kita semua Ya. untuk tidak gampang terlalu cepat memutuskan untuk kecewa sama Tuhan. Saya pikir di setiap kita semua yang ikut Tuhan sampai hari ini, saya di sini, kita semua jemaat yang mendengarkan pernah mengalami pengalaman mujizat. Nggak mungkin nggak pernah. Coba itu dijadikan satu dasar refleksi dalam kehidupan kita, bahwa kalau saya dulu pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, kenapa saya harus kecewa hari ini? Ya, betul. Ya itu bersyukur Sampai itu yang saya meninggal bilang. Tuhan. Ya, yang Pak Daniel Jadi bilang. renungkan gitu loh. Saya pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kok hanya gara-gara persoalan ini saya kecewa dan meninggalkan Tuhan? Itu tambahan. Tapi Mika pikir yang tadi yang Mika ambil semua dari kesimpulan dari semuanya, bahwa untuk kita bisa mengingat itu, kan kadang-kadang kan kalau kita lagi dalam permasalahan kan susah tuh mengingat Sulit itu. mengingat. Sulit juga membaca firman Tuhan. Rasanya tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri gitu. Oh, betul. iya. Tadi tuh ada ucapan menarik bahwa Allah itu roh, maka kita pun harus dipimpin oleh roh, yaitu oleh Roh Kudus dong, Iya. yang tinggal dalam kita. Karena kalau di dalam Yohanes 14 ayat 26, ini selalu Kita menjadi baca. ayat favorit saya. Yohanes 14 ayat 26. Tadi siapa terakhir ya? Om Stefan berarti yang baca. Yohanes 14 ayat 26. Ya, TB lagi ya. Jadi Ya. ada perbedaan cross check. Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi betapa pentingnya kalau di dalam TB1 tuh dibilang penghibur, kalau di TB2 penolong, sama saja. Betapa pentingnya pribadi penghibur itu ada di dalam diri kita. Iya, Jadi selain tadi transformasi itu terjadi, pengenalan Tuhan, mengingat janji Tuhan, terlebih lagi Roh Kudus atau penghibur Roh itu, Kudus. penolong itu ada dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau bahas soal transformasi diri, kita nggak bisa transformasi diri kita Nggak akan sendiri. kuat, iya. Iya, Ya, harus disertai dengan penyertaan Roh Kudus yang membuat kita lebih lagi mengenal Kristus. Karena gini, saya pikir ya kita sering tiap tahun bahas tentang Roh Kudus ya, karena kan di gereja kita nanti mau ada ibadah Ya, pencurahan pencurahan Roh Kudus 10 juga hari. karena itu 10 saya hari pikir di di bulan Mei. beberapa gereja juga melakukan hal yang Ya, sama. ya. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Nggak main-main. Kalau tadi Mika baca di ayat yang ke 26. Coba baca di ayat yang ke-16, Mik. Sekarang kamu yang baca. Oke, ayat yang ke-16 Iya, dari Yohanes 14 ayat 16. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi yang menghendaki Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, bukan cuman kita. Tuhan yang Tuhan menghendakinya. Yesus, iya, Tuhan sendiri. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong. Kenapa begitu? Karena Dia tahu kita nggak mungkin mampu menghadapi semua. Kata penolong itu kan familiar ya. Ada orang hari ini yang tidak tahu istilah menolong. Nggak ada. Mika Semua butuh tahu. pertolongan? Oh, ya, kalau misalnya lagi kesulitan butuh pasti. Ibu gembala butuh pertolongan? Ngerti. Apalagi saya. Apalagi apa? Oh, kita semua butuh pertolongan. Nah, yang menjadi penolong sejati kita itu Roh Kudus. sesuai dengan ayat ini ya. Ya. Dan ada jangka waktunya selama-lamanya. Selama-lamanya. Berarti kita ngiring Unlimited, Tuhan gitu ya. harus selama-lamanya. dalam kata Ada setia. kartu tit, nggak usah dibilang kan. Nah, oke, Ada kartu astaga. yang unlimited tapi 1 bulan. Aduh, ini enggak ini unlimited, unlimited. benar-benar unlimited gitu loh.
Berarti kita tadi sudah menyimpulkan semua ya saudara, bahwa kunci dalam kita tetap mengiring Tuhan Yesus, tetap setia mengiring Tuhan Yesus, harus ada transformasi, harus mengenal firman Tuhan, dan harus mengingat janji-janji Tuhan. Ketiga hal ini, Saya mau tambahin. oke, gimana? Satu lagi, tadi kan pertama kan apa? Transformasi hidup, Transformasi. mengenal firman Tuhan, mengenal janji Tuhan, mengingat janji Tuhan. Yang keempat, Yang keempat. kita tuh manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Nah, Jadi harus Oh iya. Berkomunitas. Bersekutu. Oh iya. Bersekutu, betul. berkomunitas. Saudara seiman. Makanya ke Tanpa gereja itu, gitu. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia. Dengan bergandengan tangan kita akan lebih Betul. kuat. Saling Makanya menguatkan. persekutuan ibadah itu kenapa penting? betul, Iya. betul. Kebanyakan orang pikir cuman urusan dia datang duduk, dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan, selesai. Pulang. Ada satu yang penting di sana, komunitas, Komunitas itu. itu, ya. Kita bisa curhat, kita bisa Ya, bisa cerita. saling menolong Saling akhirnya. nolong. Gitu. Iya. Dan kalau kita kesaksian satu sama lain gitu kan akan Saling menguatkan. menguatkan. Kalau kita cuman ibadah online aja sendirian, udah selesai tetap sendirian gitu ya. Iya, betul Iya, itu. betul. Dan keempat tadi itu dijalin bersama dengan Roh Kudus. Iya, Jadi iya, semuanya iya. tuh Semuanya. butuh peran Roh Kudus dalam Iya, komunitas iya, pun iya. perlu ya. Iya. Nah, jadi saudara yang menonton di rumah, anggaplah kami juga adalah komunitas bagi saudara. Jadi kalau misalnya saudara membutuhkan pertanyaan atau jawaban atau apa ya, membutuhkan jawaban dan ingin bertanya, boleh ditanya di kolom komentar di bawah. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Iya. Karena nanti kita akan menjawabnya satu persatu di ngobrol-ngobrol kita yang akan datang. Iya. Dan untuk itulah acara ngobrol kita sekian. Kalau misalnya saudara menemukan acara ini sangat memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian subscribe channel kita dan juga nyalakan notification bell sehingga Share. tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan kemudian share Share. ke teman-teman lain yang membutuhkan. Untuk itu, kiranya saudara semua setelah mendengarkan ngobrol kita makin lagi tetap setia mengiring Semakin Tuhan Yesus, setia gitu. semakin setia mengiring Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.